Ada shalom, selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Amin. Firman Tuhan berkata, sebab bukan karena hukum Taurat. Bukan karena apa? Bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Siapa keturunannya? Saudara dan saya. Bahwa ia akan memiliki dunia tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jelas kalimatnya? Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Bukan karena hukum Taurat tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Di mana saudara bisa menemukan kebenaran berdasarkan iman? Masih ingat? Di dalam Injil. Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil sebab Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi terus tempatkan dirimu di bawah Injil, dengar Injil, waktu Injil diberitakan kepada saudara, saudara yang mendengar percaya, maka saudara akan melihat kekuatan Allah dilepaskan untuk menyelamatkan semua orang yang mendengar dan percaya. Selanjutnya dikatakan, sebab di dalamnya, di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Amin. Seperti yang saya sampaikan sama saudara 2 minggu yang lalu, Injil memberitahukan sama saudara, sama saya, bagaimana caranya saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Bagaimana caranya saudara dibenarkan di hadapan Allah. Bertolak dari iman, awalnya karena iman, memimpin kepada iman, artinya apa? Awalnya iman, selanjutnya juga dengan iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang namanya kebenaran karena iman. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Kebenaran apa? Kebenaran karena iman. Jadi kunci untuk menerima janji yang Allah berikan kepada Abraham dan keturunannya, kuncinya adalah Injil. Bukan hukum Taurat. Kuncinya adalah Injil. Terus tempatkan dirimu di bawah Injil. Dengar, amin, baca waktu kamu percaya. Apa yang kamu percaya diperhitungkan sebagai kebenaran. Ini yang namanya kebenaran karena iman. Saudara akan melihat kekuatan Allah dilepaskan. Kamu akan melihat mujizat demi mujizat demi mujizat. Kekuatan Allah dilepaskan untuk menyelamatkan kamu. Terus tempatkan dirimu di bawah Injil. Galatia pasal 3 ayat yang ke-5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian, menganugerahkan roh, melakukan mujizat, berbuat demikian, apakah karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Pastinya karena percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi perhatikan baik-baik. Waktu Injil diberitakan, orang yang mendengar, percaya, maka ada 2 hal yang Allah akan lakukan. Yang pertama, dia akan menganugerahkan rohnya. Yang kedua, dia akan melakukan mujizat. Yang pertama, waktu Injil diberitakan, orang yang mendengar percaya, Allah akan menganugerahkan rohnya berlimpah-limpah. Kata menganugerahkan di sini dalam bahasa aslinya itu present continuous. Yang artinya apa? Terus menerus. Sampai sekarang. Dan sampai seterusnya. Jadi di mana saja Injil diberitakan, di mana saja, kapan saja Injil diberitakan. Waktu orang mendengar dan menjadi percaya, seberapa banyak orang yang mendengar dan percaya, sebanyak itu juga Allah menganugerahkan rohnya kepada mereka. Bukan 1-2 orang, kepada semua orang yang mendengar dan percaya berlimpah-limpah.
Present continuous sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini juga yang terjadi pada waktu Petrus memberitakan Injil di rumah Kornelius. Masih ingat? Kisah pasal 10 ayat 43 sampai 44. Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Waktu Petrus memberitakan Injil di rumah Kornelius, Petrus berkata demikian, tentang dialah. Tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi Injil semua berbicara tentang Yesus. Tentang dialah semua nabi bersaksi. Bahwa barang siapa percaya kepadanya. Apa yang terjadi? Ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Apa yang terjadi setelah Petrus memberitakan Injil? Ketika semua orang di rumah Kornelius mendengar dan menjadi percaya, Alkitab berkata ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Allah menganugerahkan Roh Kudus. Ketika Injil diberitakan dan orang yang mendengar percaya. Bukan 1-2 orang, tapi semua orang yang mendengar berlimpah-limpah. Jadi pastikan saudara memberitakan Injil yang benar. Karena waktu kamu memberitakan Injil yang benar, orang yang mendengar menjadi percaya, maka Allah menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka. Bilang sama kiri kanan saudara, pastikan kamu memberitakan Injil yang benar. Apa ciri Injil yang benar? Injil yang benar memberitahukan kepada saudara bagaimana caranya kamu dibenarkan di hadapan Allah. Kebenaran karena iman. Yang kedua, waktu Injil diberitakan, orang yang mendengar kemudian menjadi percaya. Apa yang Allah lakukan selanjutnya? Allah akan melakukan mujizat. Amin. Allah akan melakukan mujizat. Hari ini saudara sedang mendengar Injil. Kalau saudara percaya kabar baik tentang Yesus, tentang pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesaikan. Hari ini mujizat terjadi di tengah-tengah kamu. Amin. Mujizat terjadi dalam kesehatanmu, mujizat terjadi dalam rumah tanggamu, mujizat terjadi dalam usaha, pekerjaan, bisnis, dalam kehidupan anak-anakmu. Mujizat terjadi dalam seluruh area kehidupanmu. Allah akan menganugerahkan. Nah kalau saudara memiliki kesadaran, Allah memberikan, Allah menganugerahkan. Maka secara praktis saudara menempatkan dirimu di bawah kasih karunia. Karena kasih karunia, ingat baik-baik, kasih karunia itu menyediakan, supply, ketersediaan. Sedangkan hukum Taurat sifatnya menuntut. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, sekalipun saudara sudah menjadi jemaat Bethesda sekian tahun dari awal. Tapi kalau saudara hanya tahu perbedaan kasih karunia dan hukum Taurat secara teori, tetapi setiap pagi saudara bangun, saudara memiliki kesadaran akan tuntutan, Tuhan adalah Tuhan yang menuntut, oh saya harus begini karena Tuhan maunya saya begini, saya harus begitu karena Tuhan maunya saya begitu. Saya percaya saudara akan menjadi orang yang stres. Kenapa? Karena mental saudara adalah mental tuntutan. Dan tanpa saudara sadari, secara praktis saudara menempatkan dirimu hidup di bawah hukum Taurat. Tapi sebaliknya, kalau setiap pagi saudara bangun, saudara memiliki kesadaran, sekalipun hari ini menjadi hari yang begitu berat, ada begitu banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan, ada begitu banyak tantangan, ada banyak pekerjaan yang mendekati deadline, bahkan banyak sekali yang deadline hari ini, tapi kalau kamu memiliki kesadaran, Tuhan yang mensuplai. Apapun yang saya butuhkan, hari Tuhan akan supply. Apa yang terjadi? Saudara akan rest. Dan secara praktis, saudara menempatkan dirimu di bawah kasih karunia. Karena kasih karunia adalah supply. Jadi di sini, Paulus sedang menekankan, jadi bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Apakah Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah kamu? Apakah karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saudara dan saya butuh mujizat Tuhan setiap hari. Dalam seluruh area hidupmu. Dia melakukan mujizat dalam hidupmu. Seluruh area hidupmu. Apakah karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya
kepada pemberitaan Injil. Percaya kepada pemberitaan Injil. Amin. Saudara bisa lihat dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus ada di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka semua hidup di bawah hukum Taurat. Betul? Waktu mereka hidup di bawah hukum Taurat, Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena ketika hukum Taurat diberikan, mereka pasti gagal. Standarnya begitu tinggi. Pasti gagal. Jadi tidak ada seorang pun yang berhasil melakukan hukum Taurat. Tapi apa terjadi? Waktu Yesus ada di tengah-tengah mereka, dia berjalan keliling, dia berbuat baik. Semua orang yang datang sama Yesus disembuhkan. Mujizat tetap terjadi. Jadi Tuhan melakukan mujizat, apakah karena mereka melakukan hukum Taurat atau karena mereka percaya? Mereka datang, mereka mendengar pengajaran Yesus, mereka percaya dan mereka disembuhkan. Karena mereka percaya, bukan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi sekarang banyak gereja yang mengajarkan dosa yang menjadi penghalang sehingga Tuhan tidak bisa melakukan mujizat dalam hidupmu. Saya mau saudara mengerti. Saya tidak memberikan semangat sama saudara untuk berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Dosa menghancurkan hidupmu. Tapi konteksnya, perhatikan baik-baik. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, semua orang adalah orang berdosa. Why? Karena Yesus belum curahkan darahnya. Hanya darah Yesus yang menguduskan kamu satu kali untuk selama-lamanya. Jadi semuanya orang berdosa. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Waktu orang-orang ini datang sama Yesus, semuanya disembuhkan. Kasih karunia lebih besar daripada dosa. Amin. Petrus, dia menangkap ikan semalam-malaman. Dia tidak mendapat seekor pun. Tapi Tuhan memberkati dia dengan ikan yang besar. Saudara tahu apa kata Petrus? Tuhan, enyahlah daripadaku karena aku orang berdosa. Tapi mujizat terjadi. Tuhan menyatakan kebaikannya kepada orang berdosa. Mujizatnya kepada orang berdosa. Setelah orang berdosa melihat kebaikan Tuhan, maka kebaikan Tuhan menuntun dia kepada pertobatan yang sesungguhnya. Amin. Jadi apa yang gereja ajarkan bertentangan dengan apa yang Yesus lakukan. Sekali lagi saya ulangi, apa yang gereja ajarkan selama ini bertentangan dengan apa yang Yesus lakukan. Jadi, apakah dia melakukan mujizat dalam hidupmu? Karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Hari ini Injil diberitakan. Saya mendengar beberapa jemaat mengatakan, amin, amin, amin. Mujizat terjadi dalam hidupmu. Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kamu hidup di bawah kasih karunia. Tapi banyak orang Kristen, sebagian besar bahkan orang Kristen waktu mendengar, kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kamu hidup di bawah kasih karunia. Maka kebanyakan orang Kristen berkata, oh hati-hati. Nanti orang Kristen bisa hidup seenak-enaknya. Kalau tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Orang Kristen yang berkata demikian, jelas sekali dia tidak mengerti apa fungsinya hukum Taurat waktu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Jelas dia tidak mengerti. Alkitab berkata, hukum Taurat ditambahkan. Tambahan. Bukan agenda utama bukan agenda yang utama dari Tuhan. Hukum Taurat adalah tambahan. Apa agenda yang utama? Masih ingat? Kasih karunia. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi bertambah banyak. Tuhan gak mau saudara melakukan pelanggaran lebih banyak lagi. Tidak. Tapi hukum Taurat ditambahkan. Untuk apa? Supaya pelanggaran semakin bertambah banyak. Untuk membuat kamu mengerti bahwa sesungguhnya kamu adalah manusia berdosa. Fungsinya seperti cermin. Waktu kamu berdiri di depan cermin, cermin memberitahukan bagaimana keadaanmu yang sesungguhnya. Ada begitu banyak kekosongan, ada begitu banyak kekurangan, ada begitu banyak kelemahan. Sehingga pada akhirnya hukum Taurat membuat kamu menyadari kamu butuh diselamatkan. Hukum Taurat menuntun kamu kepada juru selamat. Hukum Taurat menuntun kamu kepada Yesus. Itu sebabnya Alkitab berkata hukum Taurat adalah penuntun sampai
kepada Kristus. Untuk kamu sampai kepada Kristus, kamu gak butuh lagi penuntun. Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kamu hidup di bawah kasih karunia. Amin. Dan lebih daripada itu, Alkitab berkata begini. Sangat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut ialah dosa. Jangan berbuat dosa. Upahnya apa? Maut. Dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Apa yang membuat dosa berkuasa dalam hidupmu sehingga menghasilkan maut? Hukum Taurat. Hati-hati. Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Jadi hukum Taurat membuat dosa berkuasa dalam hidup seseorang. Dan hasilnya apa? Maut, kematian, berbuah kematian. Alkitab berkata, sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Seberapa banyak di antara saudara yang mau tidak lagi dikuasai dosa? Amin. Sebab kamu tidak lagi dikuasai dosa, karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jelas sekali ayatnya. Kenapa orang gak baca? Dosa tidak berkuasa atas kamu karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, dosa berkuasa. Dan hasilnya apa? Maut. Sebab dosa tidak lagi berkuasa atas kamu karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia adalah penawarnya. Kasih karunia membuat dosa tidak lagi berkuasa atas kamu. Sebab kamu yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Berkuasa atas kebiasaan buruk, berkuasa atas dosa. Menghasilkan buah yang baik. Amin. Tapi hampir, mungkin boleh saya katakan hampir 50% lebih orang Kristen tidak mengerti ini. Atau orang Kristen mendengar kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kamu hidup di bawah kasih karunia. Iblis langsung menaruh pikiran yang buruk. Oh, hati-hati, nanti orang Kristen bisa berbuat dosa seenak-enaknya. Tapi waktu orang Kristen mendengar, oh kamu hidup di bawah hukum Taurat. Yes, ini yang benar. Kita butuh hukum Taurat sebagai pedoman hidup dan kekudusan. Sehingga banyak orang Kristen yang lahir baru, mereka berpikir, ya kita diselamatkan karena kasih karunia. Tapi kita perlu hukum Taurat sebagai pedoman iman dan kekudusan dalam hidup. Apakah benar demikian? Apakah benar demikian? Perhatikan baik-baik. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang terjadi waktu kamu menerima Yesus, lahir baru? Kamu diselamatkan. Bagaimana caranya kamu diselamatkan? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. By grace through faith. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu telah menerima Dia. Hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Kamu telah menerima Yesus. Kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. By grace through faith. Hendaklah hidupmu di dalam Dia. Dalam Yesus. Yesus adalah pribadi kasih karunia itu sendiri. Kamu diselamatkan karena iman. Kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Hendaklah hidupmu juga karena kasih karunia oleh iman. By grace through faith. Hiduplah di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Kamu sudah mati bagi hukum Taurat. Apa artinya mati? No respon. Nanti Pak, hidup saya, nah kamu gak mengerti. Kamu tetap tidak mengerti. Kenapa kamu harus fokus sama dosa, sama dosa, sama dosa? Kalau kamu hidup di bawah kasih karunia, kamu akan dibebaskan dari dosa. Jangan stop sampai di sini. Kalau orang Kristen hanya stop sampai di sini, kalau saya tidak hidup di bawah hukum Taurat, nanti saya akan berbuat dosa seenak. Itu pikiran yang iblis taruh dalam pikiran. Kenapa? Karena iblis tidak mau kamu dibebaskan dari dosa. Jangan sampai di situ. Amin.
Ayat selanjutnya berkata begini. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Kamu telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Apa maksudnya? Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia mati sebagai saudara, sebagai saya. Itu kematian saudara, itu kematian saya. Dan waktu dia mati di atas kayu salib, dia mati menggenapi hukum Taurat. Kematian Yesus adalah kematian bagi hukum Taurat. Kematian Yesus adalah kematian saudara, kematian saya. Jadi Alkitab berkata, kamu sudah mati bagi hukum Taurat oleh kematian Kristus. Tidak sampai di sini. Amin. Supaya kamu menjadi milik orang lain. Milik siapa? Milik Dia, milik Yesus. Yesus yang bagaimana? Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau saudara menjadi milik Yesus yang sebelum Yesus mati, itu juga puji Tuhan. Yesus begitu berkuasa. Menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta. Tapi ini lebih daripada itu. Kamu menjadi milik Yesus yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan musuh. Kamu menjadi milik Dia yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Untuk apa? Berbuah bagi Allah. Berbuah bagi Allah. Kamu harus mati dulu bagi hukum Taurat. Baru kamu bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Kamu harus tahu kebenaran ini yang memerdekakan kamu. Kalau orang berkata, kamu harus hidup di bawah hukum Taurat, nanti kamu hidupnya seenak-enaknya. Itu pikiran yang iblis taruh dalam pikiranmu. Kenapa? Karena iblis tidak mau kamu dibebaskan dari dosa, dan iblis tidak mau kamu berbuah bagi Allah. Amin. Jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Kamu akan menghasilkan buah-buah yang baik. Bukan hanya itu. Ketika kamu hidup di bawah kasih karunia oleh iman. Apa yang terjadi? Galatia pasal 3. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Kamu mau hidup di bawah hukum Taurat? Siapa yang mau hidup di bawah hukum Taurat? Ini konsekuensinya. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Silakan. Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Dasar hukum Taurat bukan iman. Tapi dasar hukum Taurat adalah siapa yang melakukannya. Siapa yang melakukan hukum Taurat. Dan ketika kamu hidup di bawah hukum Taurat, Tuhan berkata, kamu gak boleh pilih-pilih. Kamu harus melakukan semuanya. Salah satu, salah semuanya. Dan standarnya begitu tinggi. Kamu tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan hukum Taurat. Kamu pasti gagal. Itu sebabnya Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Karena memang bukan itu tujuannya Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat bukan untuk manusia hidup di dalamnya. Kalau kamu hidup di dalamnya, kamu pasti mati. Pasti mati. Sengat maut adalah dosa, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Pasti mati. Hukum Taurat ditambahkan. Untuk apa? Supaya pelanggaran semakin bertambah banyak. Untuk menunjukkan kepada saudara siapa kamu sesungguhnya. Kamu orang berdosa. Kamu butuh juru selamat. Dan sekarang keselamatan itu sudah datang. Kamu sudah menerima Yesus Kristus. Dan hendaklah sekarang hidupmu di dalam Dia. Jangan lagi di bawah hukum Taurat. Tetapi dasar hukum Taurat bukan iman. Siapa yang melakukan akan hidup.
Kalau kamu mau pilih hidup di bawah hukum Taurat, lakukan. Kamu hidup. Tapi maaf, kenyataannya nggak ada yang sanggup. Kamu pasti mati. Jadi perhatikan baik-baik. Ada dua cara saudara akan hidup. Siapa di sini yang mau hidup? Semuanya pasti mau hidup. Ada dua cara orang akan hidup. Yang pertama, orang benar akan hidup oleh apa? Oleh iman. Ada dua cara orang akan hidup. Orang benar. Siapa orang benar? Orang yang hidup di bawah kasih karunia. Dibenarkan karena iman. Bagaimana caranya orang yang hidup di bawah kasih karunia, yang dibenarkan karena iman akan hidup? Dia akan hidup karena imannya. Karena imannya. Yang kedua, orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia akan hidup. Bagaimana caranya dia hidup? Melakukan hukum Taurat. Saudara mau pilih yang mana? You choose. Kalau kamu hidup pilih yang bawah, kamu pasti mati. Gak ada pilihan lain buat saudara. Yang nomor satu, kamu hidup di bawah kasih karunia. Hiduplah dengan imanmu. Orang benar akan hidup oleh iman. Hidup, terjemahannya adalah sao. Jadi waktu kamu hidup di bawah kasih karunia, menerima Yesus, dan tetap hidup di bawah kasih karunia, kamu akan hidup. Bukan hanya diselamatkan, keselamatan kekal, tapi kamu akan hidup. Kata hidup di sini, sao, maintenance physical life, enjoyment physical life, recovery physical life from the power of disease. Kamu bukan hanya menerima hidup yang kekal, tapi waktu kamu hidup dalam dunia ini, ketika kamu hidup dengan iman, di bawah kasih karunia, kamu akan menikmati hidupmu secara fisik. Amin. Hidupmu secara fisik itu seperti di maintenance. Semakin sehat, tidak pernah turun. Terus, seperti mobil kalau di maintenance, mobilnya jalannya enak terus. Recovery, physical life. Kalau kamu sakit, ada pemulihan. Supaya kamu bisa menikmati hidupmu secara fisik. Ini yang terjadi ketika kamu hidup di bawah kasih karunia. Dibenarkan karena iman. Kamu akan melihat mujizat Tuhan dalam kesehatanmu. Amin. Saudara masih ingat pegawai istana di Kapernaum yang anaknya sakit hampir mati? Dia mendengar Yesus ada di Kana yang di Galilea. Dia datang ke sana. Dia mohon supaya Yesus datang ke Kapernaum menyembuhkan anak yang sakit. Perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 4. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah Tuhan, sebelum anakku mati. Jadi anaknya sekarat, hampir mati. Tuhan, datanglah, anakku hampir mati. Saudara tahu apa yang Tuhan katakan? Pergilah, anakmu hidup. Sao. Recovery, physical life. Enjoyment, physical life. Anakmu akan dipulihkan. Dia akan memiliki fisik yang sehat. Pergilah. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Saya akan menunjukkan sama saudara bahwa mujizat, perhatikan baik-baik, bekerja karena kasih karunia oleh iman. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Apa yang orang-orang ini lakukan? Orang itu percaya, dia mendengar perkataan Yesus, dia percaya, kemudian dia pergi. Apa yang terjadi? Tadi firman Tuhan berkata, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Apakah dia melakukan mujizat di tengah-tengah kamu karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Percaya kepada pemberitaan Injil. Ayat ini memberitahukan sama saudara bagaimana mujizat bekerja melalui iman. Percaya. Ayat 51 sampai 53. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang.
Maka teringatlah ayahnya itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar, anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Recovery, physical life. Pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1, demamnya hilang. Anakmu hidup. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Pukul berapa? 1 siang. Dia ingat, oh iya kemarin pukul 1 siang, Tuhan berkata kepada saya, anakmu hidup. Lalu dia percaya. Dia pergi. Pergi kemana? Langsung pulang? Enggak. Saudara bisa bayangin kalau bapak itu adalah saudara. Anakmu sekarat. Karena Kapernaum sampai ke tempat di mana Yesus berada, karena itu kurang lebih perjalanan 6-7 jam. Kalau saudara naik mobil berarti Jakarta Semarang lah kira-kira. Ya, Jakarta Semarang. Saudara pergi ke Semarang, anakmu sekarat di rumah. Saudara ketemu Yesus sana, Yesus bilang, anakmu hidup. Kemudian kamu percaya, kamu pergi. Kalau kamu pulang, berarti pukul 1 siang, sampai di Jakarta jam berapa? Pukul 7 malam, hari yang sama. Hari yang sama. Tapi Alkitab berkata, keesokan harinya, dia bertemu dengan hamba-hambanya. Artinya dia tidak langsung pulang ke rumah. Sanggupkah saudara ketika anakmu sekarat, kamu gak pulang ke rumah? Maaf ya, sekarang masih ada handphone, masih bisa tanya, gimana keadaannya? Kalau dulu gak ada handphone. Dia hanya percaya. Percaya. Amin. Dan ketika dia percaya, detik itu dia percaya. Anakmu hidup. Apa yang terjadi? Dia berkata, mulai pukul berapa anak itu demamnya hilang? Mulai pukul berapa dia physical life-nya di recovery? Pukul 1 siang. Dia ingat pukul 1 siang adalah tepat waktu di mana dia mendengar firman Kristus. Anakmu hidup dan dia percaya. Jadi bagaimana sekarang? Tolong jawab saya. Bagaimana sekarang? Apakah dia melakukan mujizat di tengah-tengah kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Terus tempatkan dirimu di bawah Injil. Amin. Kamu akan melihat mujizat Tuhan. Kamu akan hidup. Bukan hanya menerima hidup yang kekal, itu kepastian. Terima hidup yang kekal. Tapi Tuhan mau dalam kehidupanmu sehari-hari. Kamu bisa menikmati kehidupanmu secara fisik. Kamu akan melihat bagaimana fisikmu maintenance. Terus sehat, terus sehat, terus sehat. Hanya dengan menempatkan dirimu di bawah Injil. Amin. Seperti firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Dia berjalan tidak menjadi lelah. Dia berlari tidak menjadi lesu. Kakimu seperti kaki rusa. Umurmu boleh bertambah, tapi kekuatanmu dalam Tuhan tidak pernah apa? Tidak pernah berkurang. Amin. Jadi ingat baik-baik, jangan hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu berbuah bagi maut. Tapi kalau saudara hidup di bawah kasih karunia, kamu berbuah bagi Allah. Ada perbuatan baik muncul di sana. Bukan hanya perbuatan baik, tapi ketika kamu hidup di bawah kasih karunia oleh iman, Alkitab berkata, kamu hidup. Bukan hanya memiliki hidup yang kekal, tapi sao. Apa artinya sao? Kamu menikmati hidup ini. Kenapa? Karena kamu sehat. Kalau kamu gak sehat, bagaimana caranya kamu bisa menikmati hidup ini? Gak bisa. Sao, maintenance physical life. Kalau kamu sakit, tubuh kita tubuh yang fana, masih bisa sakit. Tapi sao, ketika kamu menempatkan dirimu di bawah Injil, kamu percaya di situ ada maintenance.
kamu dipulihkan, kamu sehat, kamu bisa enjoy lagi kehidupanmu. Amin. Di situ dipulihkan lagi, recovery, physical life from the power of disease. Kamu dipulihkan, hidupmu sehat. Amin. Hidup dengan iman. Dan bukan hanya itu. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling penting. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi mereka yang hidup dari iman. Siapa di sini yang hidup dari iman? Amin. Apa yang terjadi sama saudara? Mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kamu akan menerima berkat janji yang Allah janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Siapa keturunannya? Saudara dan saya. Hiduplah dari iman. Hiduplah dari iman. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Orang benar akan hidup oleh imannya. Jadi terus tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Terus datang, terus dengar, terus baca. Amin. Apa yang terjadi? Kamu akan melihat Tuhan melepaskan kekuatannya. God's miracle working power. Untuk apa? Menyelamatkan kamu. Menyelamatkan kamu. Health, wholeness, protection, prosperity. Semua kekuatan dia lepaskan. Untuk menyelamatkan kamu. Bukan satu area hidupmu, tapi seluruh area hidup. Amin. Kamu sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hendaklah hidupmu di dalam dia. By grace, through faith, saya diselamatkan. Dan sekarang saya hidup juga by grace, through faith. Jangan hidup di bawah hukum Taurat. Jangan sampai hanya berhenti seperti orang-orang lain katakan. Kalau kamu nggak hidup di bawah hukum Taurat, nanti kamu hidupnya seenak-enaknya. Jangan sampai di situ. Kalimatnya nggak selesai. Kamu nggak tahu kebenaran. Kasihan mereka yang tidak tahu kebenaran. Tapi kamu yang sudah tahu kebenaran. Kebenaran ini memerdekakan kamu. Sengat maut ialah dosa. Karena upah dosa adalah maut. Tapi kuasa dosa adalah hukum. Apa artinya? Yang membuat dosa berkuasa dalam hidupmu sehingga menghasilkan kematian, maut. Itu adalah hukum Taurat. Jangan hidup di bawah hukum Taurat. Sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Bagaimana caranya? Sebab kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Jangan hanya sampai di sini. No, ketika kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, mati bagi hukum Taurat. Saya hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Saya sekarang menjadi milik Dia yang sudah dibangkitkan dari orang mati. Supaya apa? Supaya saya berbuah bagi Allah. Buah-buah yang baik akan muncul. Iblis menaruh pikiran ini, jangan hidup di bawah kasih karunia. Nanti kamu berbuat dosa seenak-enaknya. Karena iblis tidak mau kamu dibebaskan dari dosa. Karena iblis mau kamu tetap berbuah bagi maut. Kamu tidak hidup. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Alkitab berkata, dia pasti mati. Tapi orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan sudah membebaskan kamu dari hukum Taurat. Hidup di bawah kasih karunia oleh iman supaya kamu hidup. Sao, bukan hanya hidup kekal. Itu pasti hidup kekal. Tapi Tuhan mau kamu enjoyment. Kamu menikmati hidupmu. Ketika fisikmu sehat, kamu bisa menikmati hidupmu. Kalau kamu sakit, ada maintenance di sana. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada recovery dari Tuhan. Hidupmu sehat lagi. Sehingga kamu bisa menikmati hidup ini. Dan lebih daripada itu, kamu yang hidup dari iman, kamulah yang diberkati. Sama seperti Abraham diberkati. Saudara belajar sesuatu hari ini? Amin. Saya harus terus mengulang.
Tentang kasih karunia, hukum Taurat, kasih karunia, hukum Taurat, kasih karunia, hukum Taurat. Karena ini, saudara dengar khotbah saya 10 kali, begitu dengar khotbah hukum Taurat, saudara dengan begitu cepatnya berbalik. Oh iya ya, aduh, oh iya. Jangan. Kamu harus sudah menerima dia, hendaklah hidupmu di dalam dia. Kamu gak boleh tergoncangkan. Amin. Kamu akan diberkati sama seperti Abraham diberkati. Berikan kemuliaan yang meriah bagi namanya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami adalah orang yang dibenarkan karena iman. Kami akan hidup. Bukan hanya menerima hidup yang kekal. Karena hidup kekal adalah kepastian. Tapi juga berbicara tentang di mana kami menikmati hidup kami secara fisik. Karena ada maintenance di sana. Ada recovery. Kami tahu tubuh kami adalah tubuh yang fana. Bisa sakit. Tapi karena kami hidup oleh iman dalam kasih karunia. Di situ ada kekuatan Tuhan yang dilepaskan untuk memelihara kehidupan kami. Ada pemulihan Tuhan sehingga kami bisa menikmati hidup ini. Dan hari ini kami tahu, kami percaya Tuhan. Bukan karena hukum Taurat engkau melakukan mujizat di tengah-tengah kami. Tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Di dalam Injil kami menemukan kebenaran ini. Itu sebabnya kami terus menempatkan diri kami di bawah Injil, di bawah firman Kristus, firman tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dan ketika kami percaya, kami akan selalu melihat, present continuous. Pekerjaanmu tidak pernah berhenti. Engkau akan selalu melakukan mujizat di tengah-tengah kami. Mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat. Engkau tahu Tuhan satu persatu anak-anakmu di tempat ini. Engkau tahu kelemahan mereka, engkau tahu kekurangan mereka, engkau tahu masalah, tantangan, problem yang mereka hadapi. Tapi hari ini mereka mendengar Injil. Mereka mendengar kabar baik. Dan hari kami diteguhkan. Engkau melakukan mujizat apakah karena kami melakukan hukum Taurat atau karena kami percaya kepada pemberitaan Injil. Karena kami percaya kepada pemberitaan Injil. Dan hari kami duduk, kami mendengar, kami percaya. Dan hari ini Tuhan, kami akan melihat. Seperti pegawai istana di Kapernaum. Di saat dia percaya kepada perkataan Yesus, detik itu juga recovery physical life terjadi. Hari ini kami percaya kepada kabar baik. Dan hari ini juga engkau akan melakukan mujizat Tuhan. Berlimpah-limpah. Bukan hanya kepada satu orang, tapi kepada semua orang yang ada di tempat ini. Engkau melakukan mujizat satu persatu Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan. Hari ini mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengerjakan, engkau melepaskan, merilis God's miracle, working, power dalam seluruh area kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan hari ini mereka akan melihat di mana engkau menyatakan mujizat-Mu. Dan kami kembalikan semuanya untuk hormat, kemuliaan, nama Tuhan. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin.